Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 501240077. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai landasan historis dalam bimbingan dan konseling. Baik, pertama saya akan membahas mengenai latar belakang landasan historis. Landasan historis adalah salah satu landasan dalam bimbingan dan konseling. Landasan historis ini dalam bimbingan dan konseling adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sejarah munculnya suatu hal yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam perspektif waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki. Berikut pengertian landasan historis. Landasan historis merujuk pada konteks sejarah yang menjadi dasar atau fondasi bagi pemahaman, perkembangan atau analisis suatu konsep, ide, institusi, atau fenomena sosial tertentu. Beberapa aspek penting dalam memahami pengertian landasan historis meliputi temporal context, causal relationship, continuity and stakes, dan terakhir multidimensional analysis. Lanjut, ada pemahaman landasan historis. Pemahaman landasan historis merupakan aspek krusial dalam menganalisis dan menginterpretasikan berbagai fenomena sosial, politik, dan budaya. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam memahami landasan historis, antara lain kontekstualisasi, kausalitas dan konsekuensi, kontinuitas dan perubahan, perspektif multiple, relevansi kontemporer, dan yang terakhir metodologi historis. Lalu ada perubahan perkembangan landasan historis. Pemahaman tentang landasan historis telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam evolusi pemikiran dan metodologi historis. Pertama, dari narasi ke analisis, perluasan cakupan, pendekatan interdisipliner, relativisme dan postmodernisme, sejarah global dan transnasional, sejarah digital dan big data, dan terakhir sejarah publik dan memori kolektif. Dasar teori landasan bimbingan konseling yang lain terhadap landasan historis. Landasan historis memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dasar teori bimbingan dan konseling lainnya. Berikut ini adalah beberapa landasan bimbingan konseling selain dari landasan historis. Terus ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, landasan pedagogis, landasan religius, dan yang terakhir landasan yuridis formal. Lalu ada pengaruh landasan historis terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan historis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Berikut ada beberapa aspek penting, antara lain awal mula BK meliputi revolusi industri dan gerakan reformasi sosial. Lalu ada perang dunia dan perkembangan psikometri, era pasca perang dan ekspansi bimbingan dan konseling, globalisasi dan internasionalisasi bimbingan dan konseling, evidence-based practice and akuntabilitas, dan yang terakhir krisis kesehatan mental dan peran bimbingan dan konseling. Contoh landasan historis dalam bimbingan dan konseling antara lain, yang pertama ada gerakan bimbingan vocational Front Person, yang kedua ada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, yang ketiga gerakan kesehatan mental Clifford Geertz, yang keempat teori client-centered Karl Roberts, yang kelima National Defense Education pada tahun 1958, lalu yang keenam gerakan hak sipil pada tahun 1960-an, yang ketujuh American with Disability tahun 1990, dan yang terakhir perkembangan internet dan konseling online.
Kesimpulan dari landasan historis bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa sejarah dan perkembangan praktik ini sangat penting untuk memahami konteks evolusi layanan bimbingan dan konseling. Landasan historis menjelaskan bagaimana bimbingan dan konseling muncul sebagai respon terhadap kebutuhan individu dalam mengatasi tantangan akademis, emosional, dan sosial. Sejak abad ke-19, bimbingan dan konseling mulai diterapkan untuk membantu siswa mengatasi masalah dan terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai pendekatan dan periode setelah Perang Dunia Kedua menjadi titik penting ketika praktik ini diperluas untuk mencakup masalah emosional dan yang lebih kompleks. Dengan memahami landasan historis ini, para praktis dapat merefleksikan perkembangan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan, menjadikannya lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai landasan historis bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.